Masa depan Simone Inzaghi di bangku cadangan Inter Milan tengah digantung. Kekalahan telak 5-0 dari PSG di final Liga Champions di Munich menjadi pukulan berat yang bisa berujung pada perpisahan. Sebuah pertemuan penting antara Inzaghi dan manajemen klub dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa. Namun sejak sekarang, sinyal perpisahan kian kuat. Menurut jurnalis terpercaya Fabrizio Romano, Al Hilal terus menggoda Inzaghi dengan tekanan yang makin intens. Meski sang allenatore memilih menunda keputusan hingga usai final, kini waktunya tiba untuk duduk bersama dan mengevaluasi masa depan. Romano menegaskan bahwa kemungkinan perpisahan antara Inzaghi dan Inter sangat nyata dan harus dipertimbangkan secara serius. Sementara itu, Inter mulai melirik calon pengganti. Nama yang mencuat adalah Fabregas. Pelatih Como itu sudah lama dikagumi oleh manajemen Nerazzurri, dan rasa hormat itu bersifat timbal balik. Fabregas sendiri beberapa kali mengungkapkan kekagumannya pada proyek Inter. Namun, jalan menuju kerjasama tidak mudah. Como menegaskan keinginannya untuk mempertahankan Fabregas dan bahkan telah menyodorkan perpanjangan kontrak hingga 2029 dengan kenaikan gaji dari 4 menjadi 5 juta euro per musim. Jika Inter serius, langkah selanjutnya harus datang langsung dari sang pelatih asal Spanyol, dengan dorongan kuat untuk menuju ke Milano. Al Hilal tengah bergerak aktif mencari pelatih baru untuk menggantikan Jorge Jesus. Nama terdepan yang mencuat adalah Simone Inzaghi, pelatih sukses Inter Milan yang kini tengah menjadi incaran utama klub asal Arab Saudi tersebut. Namun, menurut laporan dari L'Equipe, Al Hilal juga sempat melayangkan tawaran luar biasa kepada Zinedine Zidane. Mantan pelatih Real Madrid itu, yang telah vakum dari dunia kepelatihan selama 4 tahun, dikabarkan mendapat penawaran menggiurkan senilai lebih dari 100 juta euro untuk kontrak berdurasi 1 tahun. Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi Al Hilal untuk memungkinkan Zidane tetap tersedia bagi tim nasional Prancis, seandainya Didier Deschamps hengkang usai Piala Dunia 2026. Meski tawaran itu sangat menggiurkan, Zidane dengan sopan menolaknya. Keputusan yang menegaskan prioritasnya tetap berada pada level tertinggi sepak bola internasional. Simone Inzaghi dan Inter Milan akan duduk bersama pada hari Selasa dalam sebuah pertemuan penting yang bisa menjadi penentu masa depan sang pelatih. Pertemuan ini digelar usai kekalahan telak dari Paris Saint-Germain di final Liga Champions di Munich, yang mengguncang stabilitas proyek Nerazzurri. Dalam pertemuan tersebut, berbagai skenario akan dibahas, mulai dari kemungkinan perpisahan hingga opsi perpanjangan kontrak selama 1 tahun. Keputusan ini akan sangat menentukan arah klub, mengingat waktu yang semakin mendesak. Inter dijadwalkan berangkat ke Amerika Serikat dalam beberapa hari ke depan untuk mengikuti Piala Dunia antar klub. Situasi ini diperumit oleh ketertarikan dari Al Hilal, yang tengah mencari pelatih baru pasca berpisah dengan Jorge Jesus pada awal Mei lalu. Klub Arab Saudi itu dilaporkan mencoba menggoda Inzaghi dengan tawaran menarik. Jika akhirnya terjadi perpisahan, Inter sudah memiliki daftar nama calon pengganti, yaitu Fabregas, Roberto De Zerbi, dan Christian Chivu. Ketiganya dianggap mampu melanjutkan dan bahkan menyegarkan proyek Nerazzurri, namun keputusan akhir tetap menunggu hasil pertemuan penting hari Selasa. 24 jam setelah kekalahan telak Inter dari Paris Saint-Germain di final Liga Champions, Davide Fratesi menyampaikan isi hatinya lewat unggahan emosional di Instagram. Sang gelandang Nerazzurri itu tak mampu menyembunyikan rasa kecewa yang mendalam. "Saya hancur, saya tak menyangka, kami semua tak menyangkanya." Fratesi mengungkapkan betapa berat perjuangan selama 1 musim ini, penuh pengorbanan, keringat, latihan, pemusatan latihan, perjalanan jauh, dan pulang di tengah malam, semua terasa sirna dalam sekejap. Yang paling menyakitkan, ia tak bisa berada di lapangan bersama rekan-rekannya di pertandingan terpenting musim ini. "Saya ingin berada di sana, bertarung bersama saudara-saudara saya, dan kenyataan bahwa saya tak bisa melakukannya sungguh menyakitkan." Namun, dari luka itu juga muncul perasaan cinta dan kedekatan yang semakin dalam dengan Inter. "Dalam beberapa bulan terakhir, saya benar-benar memahami arti menjadi seorang Interista. Kalian mendukung saya di saat-saat paling sulit, ketika di lapangan saya tak tampil maksimal, saat saya bukan Davide yang ceria dan penuh semangat seperti biasanya. Kalian tidak menghakimi, tapi malah hadir sebagai saudara. Saya tak akan pernah melupakannya." Fratesi pun menutup pesannya dengan kata-kata penuh semangat dan keteguhan hati. "Kekalahan ini akan menyakitkan untuk beberapa waktu, mungkin langit-langit kamar akan jadi teman terbaik saya. Tapi Forza Inter, selamanya. Untuk yang hadir, yang telah tiada, yang tak menyerah, yang bangkit,
dan yang saat jatuh kembali untuk mengambil semuanya. Saya benar-benar mencintai kalian. Sebuah ungkapan tulus dari hati, bukti bahwa Davide Fratesi kini telah menjadi bagian sejati dari keluarga besar Inter Milan. Simone Inzaghi dan Inter Milan memasuki fase krusial. Menjelang pertemuan penting yang dijadwalkan esok hari, masa depan sang pelatih berada di antara dua pilihan ekstrim, yaitu memperpanjang kontrak hingga 2027 atau mengucapkan selamat tinggal kepada Nerazzurri. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, kekalahan telak dari PSG di final Liga Champions memperkuat keinginan Inzaghi untuk meninggalkan klub. Tawaran dari Al Hilal telah siap di meja, kontrak 3 tahun dengan gaji bersih sebesar 25 juta euro per musim. Bahkan, beredar kabar bahwa presiden klub Arab itu hadir langsung di Munich untuk menyaksikan final, meski belum ada konfirmasi resmi. Meski demikian, peluang Inzaghi untuk bertahan belum sepenuhnya tertutup. Faktor harga diri dan keraguan keluarganya untuk pindah ke Arab Saudi menjadi penahan keputusan tersebut. Di sisi lain, Inter tetap berharap bisa melanjutkan proyek bersama pelatih asal Piacenza itu, meskipun tawaran perpanjangan kontraknya disebut tidak akan jauh dari nominal saat ini, 6,5 juta euro plus bonus. Segala keputusan kini berada di tangan Inzaghi, dan harus segera diambil. Dalam 9 hari, Inter akan berangkat ke Amerika Serikat untuk berlaga di Piala Dunia antar klub, momen yang butuh kejelasan arah tim. Skenario cadangan juga sudah disiapkan oleh manajemen. Nama utama yang kini jadi prioritas adalah Fabregas, dengan rumor adanya pertemuan awal minggu lalu. Alternatif lainnya mencakup Roberto De Zerbi, Christian Chivu, serta Patrick Vieira, profil yang berbeda namun dinilai mampu memimpin proyek dengan pendekatan yang mungkin baru. Sementara itu, Inter telah mengamankan 2 rekrutan anyar, Suchik dan Luis Enrique. Namun, Inzaghi secara terbuka menuntut tambahan pemain lain, yang mencerminkan ketidaksesuaian visi antara pelatih dan manajemen. Jika ia bertahan, akan diperlukan kompromi untuk menyatukan arah langkah klub. Satu hal pasti, masa depan Inter sedang ditentukan. Dan semuanya dimulai dari keputusan Simone Inzaghi. Setelah kekalahan pahit Inter Milan di final Liga Champions, masa depan pelatih Simone Inzaghi menjadi bahan perbincangan hangat. Gazzetta dello Sport mengajak Fabio Capello, pelatih berpengalaman yang juga pernah kehilangan 2 final Liga Champions namun sempat meraih 1 gelar, untuk memberikan pandangannya. Capello mengawali dengan mengatakan bahwa jika dia berada di posisi Inzaghi, dia akan menegaskan komitmennya. Piala Dunia antar klub adalah kesempatan untuk bangkit, dan kami akan bekerja keras untuk itu. Namun, menurut Capello, sikap Inzaghi yang cenderung ragu-ragu seperti menandakan kemungkinan akan berpisah dari Inter. Ketika ditanya apa yang akan dilakukan Capello jika berada di posisi Inzaghi, jawabannya tegas, saya akan menghubungi Marotta dan bilang, tunjukkan di mana saya harus tanda tangan, dan mari kita lanjutkan bersama. Capello juga mengungkap sisi ekonomi yang mungkin menjadi faktor, meninggalkan Inter setelah 2 kali kalah final Liga Champions untuk meraih kontrak mewah di Arab Saudi bersama Al Hilal. Meski demikian, dia juga mengingatkan pentingnya hubungan pelatih dengan para pendukung. Apakah hubungan itu akan tetap sama setelah kekalahan di Munich? Jika Inzaghi memutuskan bertahan, Capello menyarankan agar ia memulai dari rasa kecewa yang membara dan pengalaman berharga selama 4 tahun membangun tim yang kuat di Inter, dengan fokus untuk menaklukkan Serie A tanpa kehilangan identitas. Capello yakin manajemen Inter, khususnya Marotta, telah menyiapkan rencana cadangan jika Inzaghi pergi. Pengganti Inzaghi harus mampu mengelola tim dengan skema khas 352 yang sudah dibangun pelatih asal Piacenza tersebut. Pandangan Capello memberikan gambaran jelas tentang tantangan besar yang dihadapi Inzaghi dan Inter di persimpangan penting karir dan perjalanan klub ini. Setelah konfirmasi Antonio Conte tetap menjadi pelatih Napoli, juara Serie A ini mulai merencanakan bursa transfer musim panas mendatang. Terlepas dari kedatangan Kevin De Bruyne yang semakin dekat, Direktur Sepak Bola Napoli, Giovanni Manna, dikabarkan sudah melakukan langkah awal dengan menghubungi Bologna terkait Beckham Beukema. Namun, usaha Napoli untuk merekrut Beukema mendapat penolakan tegas dari klub Bologna. Klub asal Emilia-Romagna itu siap menawarkan perpanjangan kontrak hingga tahun 2029 kepada pemain yang juga menjadi incaran Inter Milan, serta beberapa klub dari Spanyol dan Inggris. Situasi ini bisa berubah jika ada tawaran di atas 40 juta euro yang masuk untuk Beukema. Oleh karena itu, Bologna merasa perlu segera mengamankan salah satu pilar pertahanannya agar tidak kehilangan pemain kunci mereka. Dengan begitu, persaingan untuk mendapatkan Beukema dipastikan akan semakin ketat di pasar transfer nanti.
No, I don't take shit, I got no love for the fake. Gazzetta dello Sport melayangkan kritik keras kepada Francesco Acerbi setelah bek veteran tersebut menolak panggilan dari pelatih tim nasional Italia, Luciano Spalletti. Media tersebut menyatakan kekecewaannya dengan keputusan Acerbi yang dianggap mengejutkan dan tidak terduga. Dalam tulisannya, Gazzetta mengakui kemungkinan kesalahan dalam pemilihan pemain oleh Spalletti dan bahwa pelatih berhak mengambil keputusan tersebut. Namun, mereka juga menyoroti bahwa Acerbi yang dikenal sebagai sosok kuat dan pernah menghadapi banyak tantangan, seharusnya memiliki keberanian untuk menolak secara langsung kepada pelatih 2 minggu lalu agar tidak menimbulkan situasi yang memalukan. Lebih lanjut, Gazzetta menekankan bahwa keberadaan Acerbi di skuad akan memberi semangat dan keberanian. Menolak panggilan timnas Italia dinilai sebagai keputusan yang sulit diterima. Akhirnya, mereka berharap Acerbi suatu saat bisa menilai ulang keputusannya dengan lebih tenang dan sadar bahwa mungkin ia telah melakukan kesalahan. Kritik ini menunjukkan pentingnya komitmen pemain terhadap negara, terutama di saat-saat besar seperti turnamen internasional.